Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Robi Farhan selaku dosen mata kuliah Psikologi Sosial dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai perilaku dalam kelompok. Saya Nini Trisha Nabila, MPM 10521153 dari 2PA16. Mari kita bahas ke topik terlebih dahulu. Topik pertama mengenai pengertian kelompok menurut para ahli. Topik kedua adalah peran sosial, peran gender, dan kohesivitas kelompok. Topik ketiga adalah social facilitation dan berikan salah satu contoh kasus social facilitation di organisasi atau komunitas sekeliling kamu. Pengertian kelompok yang pertama menurut Mili 1967, kelompok adalah satu unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama atau melakukan kontak untuk mencapai satu tujuan yang mempertimbangkan kerjasama di antara kelompok sebagai satu yang berarti. Yang kedua, menurut Suarjono Soekanto, kelompok adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan perannya yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga, menurut Max Lever dan Charles H. Page 1957, kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, yang bersifat mempengaruhi dan saling menolong. Yang keempat, menurut Cartwright dan Zeder 1968 dan Lewin 1948, kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung atau interdependen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, menyebabkan satu sama lain saling mempengaruhi. Yang kelima, menurut Seref 1956, kelompok adalah suatu unit sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih individu yang telah menggandakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu. Menurut pengertian perbandingan dengan para ahli, kelompok adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi secara relatif mudah. Kelompok mengembangkan norma-norma atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya dan melakukan kontak untuk mencapai satu tujuan yang mempertimbangkan kerjasama di antara kelompok sebagai satu yang berarti. Selanjutnya adalah peran sosial. Pengertian dari peran sosial adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain sebagai tempat untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Contohnya, pimpinan dan karyawan dalam suatu organisasi bisnis. Misalkan pimpinannya ingin menyuruh karyawannya untuk mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugasnya, dan karyawan tersebut harus melakukan perintah dari pimpinan tersebut yang memiliki peran yang berbeda dan diharapkan bertindak dengan cara yang berbeda dalam lingkungan kerjanya. Yang kedua adalah peran gender. Pengertian dari peran gender adalah perilaku yang ada di dalam suatu masyarakat atau kelompok yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik yang menyebabkan ketidakadilan bagi kaum perempuan di mana mereka tidak bisa berkarir karena kesenjangan dalam gender.
Contohnya adalah peran laki-laki dan perempuan. Misalkan laki-laki ingin menjadi pemimpin dari organisasi atau perusahaan itu bisa, sedangkan wanita ingin menjadi pemimpin atau dalam organisasi itu tidak bisa karena kesenjangan gender. Kayak misalkan wanita hanya bisa sebagai ibu rumah tangga saja dan sebagai ibu yang baik saja. Dan ternyata pada negara-negara maju, harapan terhadap peran perempuan telah berubah dan perempuan memiliki peluang karir yang lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga adalah kohesivitas kelompok. Pengertian dari kohesivitas kelompok adalah proses kesatuan, kelekatan, atau daya tarik individu terhadap kelompok dalam rangka pemenuhan tujuan dan motivasi untuk bersama di dalamnya, memiliki tingkat ketertarikan dan keyakinan untuk bersama dalam keberhasilan kelompok. Contohnya tim marketing sebuah perusahaan dengan situasi lebih kompleks bersama-sama melakukan tugas dengan baik menyebabkan kelompok menjadi lebih kohesif. Sedangkan contoh yang kedua adalah pemain tim sepak bola yang memerlukan kerjasama di antara anggotanya agar bisa memenangkan pertandingan dalam sepak bola. Selanjutnya adalah social facilitation. Pengertian dari social facilitation adalah kecenderungan bagi seseorang untuk menampilkan tugas-tugas yang sederhana atau telah dipelajari dengan baik dan menampilkan secara lebih baik ketika orang lain berada di antara mereka. Dampak kinerja yang berasal dari orang lain atau meningkatnya kecepatan reaksi tubuh seseorang dikarenakan adanya kehadiran orang lain di sekitar. Dengan meningkatnya kecepatan reaksi, maka sudah tentu produktivitas seseorang akan makin meningkat. Selanjutnya adalah pengertian kohesivitas menurut para ahli. Yang pertama, Robbins tahun 2001. Pengertian dari kohesivitas adalah sejauh mana anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap berada dalam kelompok. Yang kedua, menurut Sharon tahun 2001, pengertian dari kohesivitas adalah proses dinamis yang terlihat melalui kecenderungan, kelekatan, dan kebersatuan kelompok dalam pemenuhan tujuan dan kepuasan kebutuhan afeksi anggota kelompok. Yang terakhir adalah menurut Munandar tahun 2001, pengertian dari kohesivitas adalah kesepakatan para anggota tepat terhadap sasaran kelompok serta saling menerima antar anggota kelompok. Semakin para anggota kelompok saling tertarik dan makin sepakat mereka terhadap sasaran kelompok, makin lekat kelompoknya. Selanjutnya adalah contoh dari social facilitation. Ketika anggota kelompok yang diberikan tugas oleh pemimpin kelompok dan kinerja terbaik akan diberikan kepada anggota kelompok yang mengerjakan tugas paling baik, maka anggota kelompok akan berlomba-lomba untuk membuat tugas dengan sebaik mungkin. Dalam contoh ini, saya pikir penilaian dari pemimpin kelompok yang memberikan hadiah kepada anggota kelompok yang mengerjakan tugas dengan lebih baik akan memunculkan perilaku social facilitation dibandingkan jika penilaian pemimpin kelompok dibuat sama untuk setiap anggota kelompok yang mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah penyebab timbulnya fasilitas sosial dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, awareness, diartikan ketika kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Contohnya seorang guru yang sedang memantau atau mengawasi pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS sehingga siswa dan siswi menjadi lebih siaga dalam mengerjakan ujian akhir semester atau UAS. Yang kedua, evaluation appreciation diartikan sebagai kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Contohnya ketika kita sedang diamati orang lain ketika sedang duduk, tentu kita akan berpikir, apakah ada yang salah dari pakaian yang kita pakai? Yang ketiga adalah distraction
didefinisikan sebagai kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Contohnya, ketika kita sedang mengerjakan tugas, kemudian ada keluarga besar yang datang, sehingga membuat fokus kita terhadap tugas teralihkan dan tidak bisa mengerjakan tugas dengan suasana yang ramai.